Cerita bersambung. Pendekar dari Puncak Merapi, Part 12. Karangan Ki Kusumo. Sementara itu, kedua orang murid perguruan Macan Loreng setelah bertemu di timur hutan Talun, mereka langsung mengadakan perjalanan kembali ke pusat perguruan guna melaporkan hasil penyelidikan dan memberikan bukti kulit harimau belang milik gurunya. Dalam perjalanan pulang, mereka memberi isyarat auman panjang harimau sebagai tanda bagi rekan perguruan lain kalau tugas yang diemban sudah tercapai dan segera mereka berkumpul kembali ke perguruan Macan Loreng. Terdengar sayup-sayup suara auman harimau yang bersautan di lereng Merapi Merbabu. Dengan berlarian mereka pun menyusuri jalan menuju hutan Ngablak, tempat yang dingin dan dipenuhi oleh hutan yang lebat. Kadang mereka harus menghindar bila melewati jalur yang ramai dilewati penduduk. Mendekati pusat perguruan yang berada di lembah dengan dikelilingi hutan lebat, mereka mempercepat langkah untuk segera melaporkan apa yang telah mereka temukan dan lakukan. Ketika akan masuk pintu gerbang yang dijaga ketat, mereka membunyikan isyarat harimau mengaum pendek dan pintu gerbang dibuka oleh penjaga yang bertugas. Penjagaan di perguruan Macan Loreng memang sangat ketat, karena mereka menyadari bahwa sebagai perguruan aliran hitam, tentu banyak musuh yang mereka hadapi yang bisa saja datang sewaktu-waktu menyerang perguruan. Itulah kehidupan. Bila mana perbuatan baik yang dilakukan tidak akan pernah khawatir. Sebaliknya, perbuatan jahat yang dilakukan maka akan khawatir mendapat perlakuan jahat pula. Karma setiap tindakan memang ada. Terlebih kepercayaan yang ada bahwa orang gawe nganggur, wong nandur ngunduh, yakni siapa yang berbuat akan menerima konsekuensinya. Siapa yang menanam akan menuai. Setelah memasuki gerbang Simo Barong dan Simo Gempal, langsung menuju ke sanggar di mana gurunya sedang melatih para muridnya. Begitu masuk, gurunya pun minta mereka berdua maju ke depan sambil menghaturkan sungkem pada gurunya. Mereka pun mohon ampun karena tidak dapat membawa si belang yang diberi nama oleh gurunya Raung Gledek yang jadi nama Aji Pamungkas perguruan. Karena bunyi raungannya yang bak halilintar. Mereka tidak membawa dalam keadaan hidup, hanya dapat membawa kulitnya saja. Ketika melihat kulit Raung Gledek, muka gurunya memerah dan matanya menyala, menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Sehingga tempat duduk yang terbuat dari batu hitam, pegangannya hancur diremas oleh tangan yang memiliki kuku panjang yang tajam. Sebenarnya kuku-kuku tersebut
adalah kuku buatan yang berbahan dari baja yang ditautkan di atas punggung tangan sehingga menyerupai kuku yang tajam mengerikan. Itulah senjata pamungkas Simo Ludiro atau biasa dipanggil dengan julukan Simo Gunung yang saat ini digunakan dapat menjadi senjata yang sangat berbahaya, siap mencapik siapa saja yang dihadapi. Ia pun mengeluarkan auman menggelegar yang mengagetkan seluruh penghuni perguruan. Untung saja mereka sudah mengetahui dan mempelajari ilmu raung gledek atau gempur langit sehingga mampu menetralisir ajian tersebut, dan mereka pun tahu ada masalah besar yang dihadapi gurunya sehingga gurunya mengeluarkan auman tersebut. Maka mereka pun bersiap untuk menerima konsekuensi tugas apa yang akan dilakukan kemudian. Setelah Simo Gunung mampu mengendalikan amarahnya, ia pun bertanya kepada kedua orang muridnya bagaimana hal ini bisa terjadi, sambil ia mengelus kepala dari kulit raung gledek yang sangat ia sayangi dengan kemarahan yang menggetarkan tubuhnya. Tangannya pun bergetar ketika ia mengelus kulit harimau tersebut. Simo Gunung dan merasa sangat marah. Melihat situasi itu, Simo Barong dan Simo Gempal bergantian menceritakan apa yang telah mereka lihat dan mereka lakukan sesuai dengan tugas yang diemban. Gurunya pun memperhatikan dengan seksama cerita tersebut sambil sesekali bertanya pada kedua muridnya. Tidak berselang lama, para murid yang mendapat tugas melacak raung gledek berdatangan satu persatu setelah menerima isyarat yang berasal dari Simo Barong dan Simo Gempal yang digaungkan secara berantai. Mereka pun bergabung di sanggar, ikut serta mendengarkan cerita Simo Barong dan Simo Gempal. Bersambung.